Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal trigonometri lanjutan bagian yang ketiga, matematika peminatan kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini materi dan contoh-contoh soal bersamaan trigonometri yang melibatkan rumus jumlah dan selisih sin dan cos. Tentunya materi prasyarat yang dibutuhkan untuk subbab ini adalah persamaan trigonometri dan rumus jumlah dan selisih sin dan cos. Nah, silahkan direview kembali rumus persamaan trigonometri berikut, juga untuk rumus jumlah dan selisih sinus dan cosinus. Kali ini kita akan langsung praktek ke contoh soalnya. Dan supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, himpunan penyelesaian persamaan cos X plus 30 derajat dikurangi cos X min 30 derajat sama dengan setengah untuk X-nya di antara 0 sampai 360 derajat adalah titik-titik. Nah, kalau kita misalkan X plus 30-nya sebagai alfa dan X min 30-nya sebagai beta, maka kita dapat menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Cos alfa min cos beta sama dengan negatif 2 sin setengah. Kita jumlahin nih X plus 30 dan X min 30-nya. Kali sin setengah X plus 30 dikurangi X min 30 derajat. Nah, jadi gimana tuh? Yang ini tentu jadi negatif 2 sin setengah kali X plus 30 ditambah X min 30 jadi 2X kan? Gitu. Kali sin setengah kali 30 negatif 30 jadi 60 di sini. Kemudian ini bisa kita coret kan? Jadi sin 30. Kalau yang ini jadi sin X. Jadi kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Negatif 2 sin X kali setengah ini sama dengan setengah. Nah, setengah yang ini sama setengah yang ini bisa kita coret. Jadi 1 kan? Negatif 2 sin X sama dengan 1. Udah gitu, kita bagi negatif 2 masing-masing ruas. Jadi, di sini kita peroleh sin X-nya sama dengan negatif setengah. Sampai sini urusan dengan rumus-rumus trigonometri selesai. Nah, kali ini kita akan berurusan dengan persamaan trigonometri. Sin berapa yang hasilnya negatif setengah? Kalau nggak di kuadran 3, ya kuadran keempat ya. Nah, kalau di kuadran ketiga ini ada sin 210 derajat. Kalau di kuadran keempat di sini ada sin negatif 30 derajat. Nah, kita selesaikan ini dengan persamaan trigonometri yang udah kita pelajari. Berarti X-nya di sini sama dengan 210 plus kelipatan 360 derajat. Kalau yang ini jadi X-nya sama dengan negatif 30 derajat plus kelipatan dari 360 derajat. Nah, kita cobain K-nya 0 untuk persamaan yang pertama dulu. Jadi 210 derajat tambah 0, ya X-nya 210 derajat ya. Kalau K-nya 1 udah lewat di sini. Nah, kalau yang ini K-nya 0, nggak bisa ya, karena negatif kan nggak masuk dalam interval 0 sampai 360. Tapi kalau K-nya 1 bisa nggak? Kita cobain ya. Berarti negatif 30 tambah 360, ini hasilnya adalah 330 derajat. K-nya 2, ya pasti udah lewat batas ya, 720 derajat kurangi 30 mah nggak ada di batas 0 sampai 360. Jadi solusinya cuma ada 2 di sini, yaitu 210 derajat dan 330 derajat. Jadi opsi yang tepat yang mana tuh? Iya, yang E, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian persamaan sin 3X plus 225 derajat tambah sin 3X min 225 derajat sama dengan negatif setengah akar 2 untuk X di antara 0 sampai 180 derajat adalah titik-titik. Nah, kalau kita misalin di sini 3X plus 225 derajatnya sebagai alfa dan 3X min 225 derajatnya sebagai beta, ya kita bisa pakai rumus yang ini kan. Sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah, jumlahin ini. Kali cos setengah, kita kurangin 3x plus 225 dikurangi 3x min 225.
Nah, jadi gimana tuh? Jadi ini 2 sin setengah dari 3x tambah 3x, 6x kan? 225 kurang 225-nya habis, jadi nggak usah kita tulis lagi. Jadi sin 6x per 2, ini tentunya jadi sin 3x. Kemudian kalau kita kurangi 3x plus 225 dikurangi 3x min 225, ini hasilnya jadi 225 derajat ya, setelah kita bagi 2. Cos 225 derajat ini tuh sama aja kayak cos 45 derajat, tapi di kuadran ketiga. Ingat lagi, di kuadran ketiga cos positif atau negatif? Negatif kan? Ya. Berarti ini bisa kita tulis seperti ini teman-teman. 2 sin 3x, cos 225-nya kita ganti sama negatif setengah akar 2. Ini sama dengan negatif setengah akar 2. Ini bisa kita coret jadi 1. Jadi kita akan peroleh nanti sin 3x-nya itu 1 per 2. Setelah kita bagi 2 masing-masing ruas. Jadi di sini sin 3x-nya sama dengan sin 30 derajat. Sin yang positif setengah itu kan sin 30, satu lagi sin 150. Ya kita beresin aja. Berarti di sini 3x sama dengan 30 derajat plus kelipatan dari 360 derajat. Satu lagi 3x sama dengan 150 derajat plus kelipatan dari 360 derajat. Yang ini bagi 3 masing-masing ruas ya. Berarti 3x bagi 3x, 30 bagi 3 10. 360-nya jangan lupa kita bagi 3 jadi 120 ya. K kali 120. Kalau yang ini jadi ini x sama dengan 150 bagi 3 ya 50 ya. Plus K kali 120 derajat. Kita coba dulu pakai K-nya 0 di persamaan pertama. Jadi 10 tambah 0 berapa? 10 derajat ya. Ada dalam himpunan penyelesaian 0 sampai 180 nggak? Ada tentunya ya. Nah kemudian kalau K-nya 1 berarti X-nya 130 derajat. 120 tambah 10 kan 130 derajat ya. Kalau misalnya di sini K-nya 0, 50 tambah 0 ya 50 derajat. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 170 derajat. K-nya 2 udah lewat ya, lewat batas. Batasnya sempit di sini, dari 0 sampai 180 derajat aja. Jadi ada 4 solusi di sini teman-teman. Kalau kita urutin ya solusinya 10 derajat, 50 derajat, 130 derajat dan 170 derajat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang berikutnya. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos 2x plus pi per 6 dikurangi 2 kali cos x min pi per 6 sama dengan akar 2 untuk x-nya di selang 0 sampai 2 pi adalah titik-titik. Nah, di sini ada angka 2-nya teman-teman. Hati-hati. Kalau ada angka 2-nya nanti berarti kita kaliin 2 di sini ya. Jadi ini tuh sama aja kayak 2 kali cos alfa min cos beta sama dengan, ingat lagi rumus cos alfa min cos beta kan negatif 2 sin setengah jumlah sudut kali sin setengah selisih sudut. Tapi kita kaliin 2 lagi gitu. Jadi 2 yang di sini kita keluarin loh, gitu maksudnya. Yang jadi alfa di sini x plus pi per 6. Yang jadi beta di sini x min pi per 6. Kita jumlahin. Ya. Jadi kalau kita jumlahin kan kita pakai yang ini ya, yang ruas sebelah kanan. Negatif 4 sin setengah dari x plus pi per 6 tambah x min pi per 6. Ini kalau kita hitung kan nanti 2x itu setengahnya jadi x. Kemudian setelah kita kurangi yang diselisihin, x plus pi per 6 dikurangi x min pi per 6 jadi setengah dari pi per 3. Itu berarti pi per 6 ya. Nah, sin pi per 6 tuh sama aja kayak sin 180 bagi 6. Berapa tuh? 30 derajat ya. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, ini bisa kita coret kan? Jadi 2. Jadi negatif 2 sin x kali setengah sama dengan akar 2. Udah gitu kita bisa tulis seperti ini. Sin x sama dengan negatif setengah akar 2. Sin berapa coba yang nilainya negatif setengah akar 2? Kalau nggak di kuadran 3, kuadran 4. Sin berapa? Nah, ya, sin 225 derajat atau sin negatif 45 derajat. Sebenarnya bisa aja kita tulis ini sin 315 derajat. Cuman supaya gampang kita pilih angka yang kecil aja. Ini kan sama aja gitu ya. Sin negatif 45 derajat sama sin 315 derajat tuh. Nah, kita bongkar pakai persamaan sinus sekarang.
Yang ini jadi X sama dengan 225 derajat plus kelipatan 360 derajat. Yang ini jadi X sama dengan negatif 45 derajat plus kelipatan 360 derajat. Nah, kita uji K-nya satu-satu dari 0. Kalau kita masukin K-nya 0 ke persamaan 1, 225 tambah 0 berapa? Iya, 225 derajat. Kalau K-nya 1, apakah memenuhi dalam batas ini? Enggak ya. Nah, ini kan yang dimintanya dalam radian. Nah, kita kali pi per 180. Berarti berapa tuh? 5/4 pi ya. Cukup aja sampai K-nya 0. Kalau K-nya 1 kan udah nggak memenuhi. Kalau yang ini gimana? Kita uji dulu dari K-nya 0 ya. Ini kalau misalnya K-nya 0 ya. Negatif 45 udah jelas nggak bisa ya. Nggak masuk dalam batas. Langsung ke K sama dengan 1 berarti. Ini X-nya 315 derajat. 360 kali 45 itu kan 315 derajat. Rubah ke radian kali pi per 180. Jadi berapa tuh? 7/4 pi. Nah, karena di pilihannya cuma ada 2 pilihan, ya udah pasti ini yang benar. Kita nggak usah terusin cari K sama dengan 2 dan seterusnya ya. Jadi solusinya di sini ada 2, yaitu 3/4 pi dan 7/4 pi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Himpunan penyelesaian persamaan sin X plus pi per 3 dikurangi sin X min pi per 3 sama dengan setengah akar 3. Untuk X-nya di antara negatif pi sampai pi adalah titik-titik. Sama kayak tadi, kita misalkan X plus pi per 3-nya sebagai alfa dan X min pi per 3-nya sebagai beta. Terus kita pakai rumus yang ini, sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah, jumlahin sudutnya, kali sin setengah, terus kita kurangin sudutnya, gitu. Yuk kita tambahin dulu sudutnya, terus kita per 3 tambah X min pi per 3, 2X kan? Kalau dibagi 2, jadi X. Jadi, yang nempel sama cos ini adalah X, sesuai dengan rumus ini. Terus kalau kita kurangin, X plus pi per 3 dikurangi X min pi per 3, terus kita bagi 2, 2 pi per 3 dibagi 2 berapa? Pi per 3 ya. Jadi nempel sama sin. Nah, sin pi per 3 ini kita ganti sama sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa coba? Setengah akar 3. Jadi 2 cos X kali setengah akar 3 ini sama dengan setengah akar 3. Terus kita coret ini, kiri sama kanan. Jadi 2 cos X sama dengan 1. Sehingga cos X-nya di sini sama dengan 1/2. Gitu. Nah, cos berapa coba yang nilainya positif setengah? Kalau nggak di kuadran 1, kuadran keempat ya. Cos 60 derajat, kalau nggak cos negatif 60 derajat. Nah, kita bekerja dalam derajat aja dulu. Nanti terakhir kita rubah ke radian ya. Berarti di sini kalau kita bongkar, X-nya sama dengan 60 derajat plus kelipatan 360. Kalau yang ini, jadi X sama dengan negatif 60 derajat plus kelipatan 360 derajat. Kayak tadi masukin K-nya 0 ke sini. 0 tambah 60 derajat ya 60 derajat X-nya. Kalau K-nya 1 memenuhi nggak? Nggak memenuhi ya. Karena batasnya cuma negatif pi sampai pi aja. 60 derajat. Berarti ini berapa radian? Kali pi per 180 aja. Iya, sama dengan 1/3 pi radian. Kalau yang ini, K-nya 0. Berarti negatif 60 tambah 0, ya negatif 60 derajat. Atau negatif 1/3 pi radian. Kalau K-nya 1, 360 kurangi 60 kan 300 derajat. 300 derajat itu udah di luar batas negatif 180 sampai 180 derajat, teman-teman. Jadi nggak usah kita terusin. Jadi solusinya di sini cuma 2, yaitu negatif 1/3 pi dan 1/3 pi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, seperti itu. Contoh soal yang kelima. Himpunan penyelesaian persamaan sin X plus 15 derajat dikurangi sin X min 15 derajat sama dengan setengah kali akar 3 min 1 untuk X di antara 0 sampai 360 derajat adalah titik-titik. Berarti X plus 15-nya itu alfa, X min 15-nya itu beta. Kita pakai rumus yang ini. Kita jumlahin sudutnya, X plus 15 dan X min 15, terus kita bagi 2. Jadi
X tambah X bagi 2, ini ya X. Kemudian kita kurangin X plus 15 dikurangi X min 15, itu 30 derajat ya, bagi 2, 15 derajat. Ini sama dengan setengah kali akar 3 min 1. Nah, kemudian di sini ingat lagi sin 15 derajat itu adalah 1/4 kali akar 6 min akar 2. Kita telah membahas hal ini sebelumnya. Dan kita peroleh persamaan ini, 2 cos X kali 1/4 kali akar 6 min akar 2, ini sama dengan setengah kali akar 3 min 1. Nah, ini 2 sama 4-nya bisa kita coret. Kemudian kalau akar 2-nya kita keluarin ya. Jadi seperti ini. Jadi cos X kali akar 2, kemudian setengahnya masuk ke sini. Setengah kali akar 3 min 1. Jadi ini dibagi akar 2 masing-masing. Gitu. Dikeluarin akar 2-nya. Nah, ini bisa kita coret kan? Karena sama. Sehingga cos X kali akar 2 sama dengan 1. Dan kita peroleh nanti cos X-nya ini setengah akar 2. Cos berapa coba yang setengah akar 2? Cos 45 derajat. Kalau nggak cos negatif 45 derajat. Berarti di sini dengan persamaan trigonometri nanti kita akan peroleh X-nya sama dengan 45 plus kelipatan 360 dan negatif 45 plus kelipatan 360. Nah, kalau K-nya 0, X-nya 45 derajat, K-nya 1 di luar batas. Yang ini kalau K-nya 0 nggak masuk batas, tapi kalau K-nya 1, X-nya 315 derajat. K-nya 2 lewat batas. Jadi solusinya cuma ada 2 di sini, yaitu 45 derajat dan 315 derajat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B tentunya. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal trigonometri lanjutan matematika peminatan kelas 11 kali ini. Berikut ini ada 10 latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.